Salam God Lovers. Apapun masalah kita, mari bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, sebab Dia setia dan adil. Mari pagi hari ini kita menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Oh, selamanya kami menyembahmu Tuhan, sebab Kau layak terima pujian,
Kau pusat penyembahan kami, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven dengan tema The Representative of God bagian yang kelima. Nah, saudara-saudara yang terkasih, God Lovers, di dalam bahagian yang sebelumnya kita juga bercerita tentang bagaimana gagalnya seorang Abraham. Kegagalan demi kegagalan yang terus-menerus, yang kesemuanya itu hampir sama, yaitu keturunan manusia ini tidak menjalankan ketetapan Allah dan selalu menjalankan ketetapannya sendiri. Sebenarnya apa ketetapan Allah untuk manusia jalankan? Saudara yang terkasih, Allah itu kudus. Allah ingin kita, ciptaannya ini, yang diberinya kuasa untuk menguasai langit dan bumi, kita diminta untuk kudus. Banyak cerita tentang kekudusan yang dilanggar oleh bangsa Israel. Sehingga kita masih ingat kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1-15. Di sana secara jelas ada narasi satu hari 23.000 orang mati karena apa? Karena percabulan. Orang-orang Israel melanggar kekudusan. Allah itu kudus. Dan oleh karenanya bangsa Israel dibunuh di padang pasir. Kita juga melihat bagaimana bangsa Israel terus-menerus tidak hidup dalam kekudusan. Percabulan selalu mewarnai kehidupan mereka. Coba lihat Daud, coba lihat Salomo, selalu jatuh dalam percabulan. Tetapi Tuhan tetap memaafkan. Tetapi hukuman Tuhan tetap. Kita tahu bahwa terakhir setelah Salomo, bangsa Israel pecah menjadi dua. Bagian utara Israel dengan ibu kotanya Samaria. Bagian selatan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, bagaimana ini keturunan Salomo yang pecah menjadi dua ini pun juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tidak menjaga kekudusan. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel dihancurkan oleh bangsa lain. Bangsa Babel yang menghancurkan bangsa Israel. Dan menjadikannya budak selama 70 tahun. Bait Allah pun juga dihancurkan. Bisa dibayangkan kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi. Ini suatu proses yang dialami oleh bangsa pilihan Allah. Allah tetap mensyaratkan adanya seseorang yang tidak bercacat celah di hadapannya, yang dapat menjadikannya sebagai pemegang kuasa di bumi ini. Dan kalau kita lihat perjalanan sejarah bangsa Israel, ternyata tidak diketemukan dari keturunan Abraham ini orang yang benar-benar kudus di hadapan Allah. Betul ada catatan
bahwa Yesus adalah keturunan Daud, tetapi tidak secara kedagingan. Keturunan Daud secara rohani. Karena Tuhan Yesus lahir bukan dari keinginan laki-laki. Tuhan Yesus lahir sebagai bentuk daripada ketetapan Allah untuk menyelamatkan sosok Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa. Tetapi dia hadir untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga pada saat manusia ini ditebus segala dosanya, dan juga Tuhan Yesus mengalahkan maut dengan kebangkitannya, maka manusia diharapkan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Siapakah manusia itu? Kita semua yang saat sekarang ini ada. Kita yang masih hidup di dunia ini. Dan oleh karenanya kita dituntut untuk menjaga kekudusan. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Karena Allah itu kudus. Allah ada bersama dengan kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tubuhmu adalah bait Allah. Allah bersinggasana di dalam diri kita. Tetapi Allah tidak akan mau bertempat tinggal di dalam diri kita kalau di dalam diri kita tidak ada kekudusan. Dan oleh karenanya, kekudusan merupakan syarat yang pertama dan utama untuk manusia bisa menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, termasuk untuk menguasai, mengelola, dan memelihara bumi ini. Jadi saudara harus ingat sekali lagi, kekudusan adalah merupakan syarat mutlak untuk kita bisa hadir di dunia ini sebagai the representative of God. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau telah menghadirkan di dunia ini sosok Allah yang tidak kami kenal menjadi kami kenal melalui kemanusiaan Yesus. Biarlah kiranya kami dapat serupa dengan Yesus. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.